Masya bisa jadi pilihan yang baik juga sih. Karena tadi mereka juga menang dengan 2 pick ini. Exborg Masya. Tapi kalau ngelepasin Kaja, rada sayang juga sih. Hero licin-licin bakal jadi jawaban. Grok Kaja itu bener-bener agresif banget, tapi kalau ngomongin masalah kapabilitas siapa yang bakal buka, ya yang harus bukanya Kaja gitu loh. Jadi mau nggak mau Groknya nggak seagresif seperti biasa. Groknya bakal jadi cover gitu loh. Oke, dan ternyata Xbox bersama dengan Kimi. Xborg dan juga Kimi sudah diamankan, sementara kali ini Acil dari RRQ akan memutar otaknya lagi. Apa yang bakal kita ambil tentunya? Masya terbuka dengan sangat lebar. Kaja juga ada. Masih ada juga kalau seandainya mau Chow di pick-pick awal seperti ini. Ya tentunya masih banyak pilihan bagi tim RRQ. Apakah mereka mau ngebuka hero mid-nya mereka dahulu? Karena atau hero-nya Lemon dulu? Ini banyak banget sih pilihan sekarang hero-hero. Dimana sekarang udah ada Kimi, apakah bakal Lolita kayaknya enggak sih? Masya kan? Masya. Masih Masya, tapi kali ini ada Lilia yang akan digunakan oleh Rex Regum Keon. Akan seperti apa Lilianya, kita tentunya akan selalu menunggu di Land of Dawn nanti. Anyway, kita bakal move ke pick yang ketiga untuk tim EVOS. Lolita bakal oke banget. Lolita, yes, biar nggak ada yang bisa untuk mengcounter dari Kiminya Atau juga. mau Hylos. Atau mau Hylos. Serius. Atau Hylos. Rafaela. Seru kan? Ada Xbox, ada Rafaela. Ini metanya Jepang. Iya sih. Tapi masalahnya apakah cocok digunakan oleh EVOS Legends? Chang'e. Ternyata buat one-nya terlebih dahulu. Rex senyum nih, ada apa nih? Ini dia nih. Apakah akan ada maksimum charge di antara Meteor Shower? Jadi kita terkena Meteor Shower kok slow. Ada hujan meteor. Duar. Ditambah Ada roket lagi. roket nyasar. Pasti akan terkejut. Tapi dari tim RRQ juga udah ada Lilia, dia harus bisa menahan Black Shoes-nya dengan baik, menggunakan Black Shoes dengan baik. Karena damage dari EVOS Legends sebenarnya nggak main-main, apalagi dengan adanya Danki dengan Xbox. Danki pakai apapun mainnya belangsakan sih. Dia bisa masuk kemanapun, gerak-gerak kemanapun. Bahasa kita. Oh. Bahasa Indonesia. Artinya? Apa bahasa Malaysia? Indonesia lah. Blusukan. Oh. Tapi ke yang kayak wah kemana-mana gitu. Oh ya, paham. Blusukan mah paham maksudnya. Iya. Akai bakal di-ban kali ini, Luminar gak bakal mendapatkan Akai-nya EVOS. Akan nge-ban satu hero lagi tentunya. Lolita enggak sih, tapi Valir yang bakal di-ban tentunya untuk meminimalisir hero-hero rusuh dari Rex Regum Keon. Ya, karena kalau RRQ sendiri mereka butuh banget hero yang bisa nambahin damage atau kekuatan bagi 4 hero RRQ lainnya. Karena apa? Ini Masyanya bakal jalan-jalan sendirian. Beneran. Otomatis RRQ butuh satu hero yang bisa kayak oke, ini berempat tapi rasanya kayak berlima. Valir adalah pilihan yang baik sebenarnya bagi RRQ, tapi langsung dibuang pula oleh EVOS Legend karena sebelumnya saat melawan Todak, RRQ memaksimalkan Valir dengan baik. Finn pakai Valir udah kayak core, ampun. Apakah mereka bakal ngambil Digi lagi? Ketika ada Lolita di sana. Karena tadi juga permainan dari Digi yang berhasil di game yang keempat kalau nggak salah. Yeah. Jadi dia ngebuat suatu war berbalik arah, tapi ternyata bukan. Chow terlebih dahulu bakal diamankan dan satu pick lagi adalah Granger untuk Tuturu sepertinya. So kita akan melihat nantinya Masya mungkin saja akan digunakan oleh Lemon dan Sin yang akan menggunakan Lilia. Sementara itu Chow-nya mungkin akan digunakan antara dua oleh Liam sih harusnya. Aku lebih suka kalau Liam yang pakai. Liam apa? Liam pakai Chow. Bukannya Liam pakai Chow, bukannya dia yang pakai Grok ya? Ya dia pakai Grok, tapi untuk Grok atau Chow kalau nggak salah dia aku lebih suka hero-nya. Aku malah lebih suka kalau seandainya Liam menggunakan Chow-nya. Oh well, tinggal pingsuit aja sebenarnya. Karena mereka. waktu MSC 2017 itu Liam lama itu emang, banget. ya kan maksudnya kan kita Oh, flashback. Dia user Chow juga karena. Kalau menurutku malah si Finn yang pakai Chow-nya. Hah? Finn yang pakai Chow. Kita bakal melihat nantinya, tapi ada Kaja di last pick dari EVOS Legends. So kali ini Xbox-nya bakal mengisi di lini offlaner 4-3 kata EVOS kali ini. Dan tentunya ini sorak-sorai semangat dari tim EVOS Legends. Para pendukung dari tim EVOS Legends sudah bersorak-sorai. Sementara tim RRQ di sebelahnya juga gak bakalan kalah seru
dari semangat untuk mendukung tim RRQ karena hanya butuh 1 poin lagi. Ingat, 1 poin di sini akan menentukan apakah bakal selesai atau bakal menuju ke game yang ke-7. Betul sekali, tentunya ini tinggal perbedaannya 1 langkah atau 2 langkah. Iya, bener banget. Karena kalau ngomongin masalah perbedaan 1 langkah 2 langkah, RRQ udah benar-benar tinggal 1 langkah lagi, tinggal loncat bahasanya. Apakah bakal disusul sama tim EVOS yang dia ketinggalan 2 langkah kali ini? Ya, tertinggal begitu banyak, tapi dari game yang barusan nggak, menurutku chance untuk EVOS di game ini juga lumayan besar. Lumayan besar banget bahkan, apalagi mengingat ada Lilia, dia harus hati-hati banget dengan menggunakan Black Shoes. Kalau seandainya dia menggunakan di momen kayak One di game yang ketiga kalau nggak salah, Ups, dia bakal diambil dengan cepat tentunya. kepencet kayaknya tadi ada beberapa. Enggak sih, karena dia sekarat juga. Mau Iya nggak mau sih. dia harus menggunakan Black Shoes sehingga nanti shadow energinya bakal keisi lagi gitu loh. Jadi bisa dibilang gak bakal terlalu rugi untuk sebuah team fight yang dia bisa nge-spam di area jungle kecil itu. Benar, penggunaan Black Shoes harus dengan pikiran yang lebih lagi. Jangan sampai ketika udah dipakai di waktu yang nggak tepat, next war atau next momennya dia nggak punya Black Shoes. Jadi Lilianya udah tahu Jadi kan waste banget. Jadi waste. gak bakal bisa apa ya? Gak bakal bisa leluasa gitu. dia team kan fight-nya. bisa dibilang lemah banget ya, Aha. HP-nya tipis dan dia juga harus nungguin Angry Gloom-nya. Dan dia tuh kayak kalau nggak salah item keempat harus dimaksimalin sama Winter Dungeon. Jadi Winter dia bakal Dungeon. punya kapabilitas untuk bertahan lebih lama lagi. Iya, untuk nyawa tambahan pula. Tadi kalau nggak salah aku lihat itu, kalau pakai Lilia itu harus ada Winter Tartan dan juga Immortality. Iya bener banget. 2 item defense. Mau nggak mau harus ada 2 item defense sehingga ya kalau seandainya fleeting time udah ada kan jadi lebih enak juga kan. Jadi bisa nge-spam berkali-kali dari skill. Tapi inilah dia game yang kita tunggu-tunggu untuk dari Best of 7 series antara tim EVOS Legends melawan tim Rex Regumkeon yang sudah hasil mengamankan 3 poin terlebih dahulu untuk Rex Regumkeon dan EVOS yang baru saja mengamankan 2 poin saja. Yes, dan sedikit tertinggal tapi di sini EVOS Legends seperti nggak takut sudah ada pergerakan dan agresif di arah mid lane, tapi nggak jadi karena ternyata mid lane-nya aman dan langsung dia bergerak ke arah bottom lane dari Aura. Dan di ada top lane juga sudah ada seorang Sin yang menggunakan Masyanya, Lilia digunakan oleh Lemon. Ya, Finn akan menggunakan choke kali ini. Dan mengingat pergerakan daripada seorang Finn harusnya lebih berhati-hati lagi karena dia nggak bakalan bisa untuk bermain secara barbar. Tapi Liam Mencuri buff. buff. Wah, Liam si pencuri, mencuri buff milik tim EVOS Legends. Bener Dan banget, ini bakal jadi kerugian awal untuk tim EVOS Legends. One-nya masih level 2, Lemon juga level 2, tapi dia sebentar lagi level 3. Dangki bakal dirusui dari segi lainnya dan Rek berhasil mengamankan buff di arah top lane. Iya, berhasil mendapatkan buff terakhir yang dimiliki oleh tim EVOS Legends setelah buff dicuri oleh seorang Liam, tapi di sini kayak oh no. Sudah mulai diusir Liam kembali, Liam lagi. Ini bocil pakai grok. Tapi bener kan, ini groknya dipakai Liam soalnya Yes. ini Liam banget sih hero-nya. Liam banget hero-nya. Tuturu kayaknya bakal fokus seperti di game yang pertama tadi dengan menggunakan Granger-nya. Apakah Granger kali ini mirip seperti game pertama tadi? Upsi. Namun ingat Aura dengan menggunakan explode-nya dia bakal rusuh banget memberikan wave ini dengan cepat dan udah punya Death Sonata daripada seorang Tuturu. Namun belum ada Last Insanity daripada seorang Aura dan Sin di arah top lane harus lebih sabar lagi. Dia belum level 4, dia belum punya Thunderclap. Finn bakal meng-engage saja di lini jungle dan Dangki kalau mencoba untuk mengganggu di bagian jungle lainnya. Iya, sudah mulai berotasi satu sama lain walaupun belum ada korban jiwa, tapi objektif kecil-kecil bisa diamankan oleh tim RRQ. Dan di arah top lane juga sudah diusir-usir oleh Sin yang baru mendapatkan level 3, sedangkan dari RKT sudah mendapatkan Oh, level 4. Tapi sudah ada dicuri pertemuan di sini lagi. Wah, ini dan Luminer terlalu jauh tapi sudah langsung diusir pula oleh RKT yang berada tepat di dekatnya. Oh, di arah tengah-tengah juga sudah ada pergerakan. Luminer bergerak terus-menerus mendempeti RKT. Jangan sampai RKT-nya kenapa-napa. Last Insanity-nya miss begitu saja, masih ada Death Sonata dan dihindari dengan cepat daripada seorang Tuturu. Tidak akan bisa mendapatkan dengan cepat daripada seorang Aura di arah bottom lane. Finn-nya juga benar-benar masih melakukan scouting saja. Belum ada pergerakan yang cukup berarti dari kedua tim. Belum ada first blood. Ingat, tadi di game yang kelima, first blood-nya di menit yang keempat. Udah, tapi kali ini Dangki dalam keadaan yang sekarang mencoba untuk bertahan. Divine Judgment bakal digunakan. Bakal ada barrier, tapi first blood diamankan sama Sin di arah top lane. Liam bakal mencoba untuk menghindar. Bakal dibakar-bakar juga kali ini oleh seorang Aura. Last Insanity bakal digunakan. Dua meledak. Aura berhasil mengamankan 1 poin balasan untuk tim EVOS Legends.
Iya, 1-1 kali ini dari kedua tim, tapi sayangnya di Evo Legends harus kehilangan top turretnya terlebih dahulu. Tapi di sisi lain di bottom lane juga RRQ bermain objektif dengan sangat-sangat baik. Dua turret berhasil diamankan dengan sangat-sangat tepat di timing yang bersamaan. Benar Hampir banget. bersamaan. Finn kali ini sudah mengeluarkan Way of Dragon tentunya. Dan bahkan sudah ada Purify juga daripada seorang Rek. Reknya nggak bakal punya kapabilitas untuk bertahan, tapi One-nya bakal diganggu lagi. Kali ini Barrier juga sudah digunakan di area mid lane. Bener-bener mengganggu dari pihak RRQ. Sementara kita bakal melihat tentunya pergerakan dari Tuturu yang belum terganggu sama sekali dari tadi. One-nya malah di-engage lagi. Kali ini One-nya benar-benar di-spam dengan menggunakan Shadow Energy. Masih ada Purify dan gak ada Purify lagi untuk 1 menit ke depan daripada seorang One dengan menggunakan Chang'e-nya. Tapi Luminar yang di-engage lagi di area mid lane. Finn masih benar-benar mengendalikan phase dari segi turtle-nya. Iya, dan di arah top lane juga di arah turtle pula sudah ada mulai pergerakan dari Lemon. Dari semuanya sudah mulai bergerak juga di arah turtle. Bener banget, Finn, langsung Liam, dihajar Lemon ini begitu bakal saja. langsung diamankan saja. Evo Legends gak bisa merespon. Turtle has been slain. Rex Regumgen mendapatkannya dan kali ini Evo Legends sedikit tertinggal dari segi network berbeda sekitar 1000 yang mana ini begitu early hingga tertinggal pula dan Aura berlawanan dengan Sin-nya harus kabur sepertinya, mencoba untuk berlari tapi di bottom lane RKT mencoba untuk menghindari beberapa tapi Tuturunya yang nggak bisa memakan damage terlalu besar. Dominon Blast dikeluarkan tapi Finn berhasil mendapatkan RKT terlebih dahulu. Tukaran antara kedua marksman dari kedua tim dan Kim mulai lari-larian. Liam sudah membawa power nature-nya. Finn pun memilih untuk mundur saja dan keduanya nggak ada yang bisa melanjutkan engagement-nya. Dan RKT Tuturu menjadi korban dari peperangan barusan. Tentunya keduanya sama-sama kehilangan momentum, kehilangan untuk berfarming Ria. Dan ini kenapa marksman yang harus menjadi korbannya. Benar banget, ini bakal jadi kerugian untuk tim RRQ karena mereka kehilangan Tuturunya untuk pertama kalinya. Sebelumnya Tuturu susah banget buat di pick off, tapi kali ini Daki dalam ancaman Way of Dragon sudah digunakan begitu saja. Masih ada Power of Nature di wall chat, bahkan di belakangnya masih bisa survive daripada seorang Daki dan dibalikin begitu saja. Luminar langsung ke follow up, masih ada Meteor Shower, tapi Liamnya berhasil mencuri lagi dan lagi buff yang dimiliki oleh seorang One. Iya, belum ada pertukaran lagi lebih dari keduanya. Tapi walaupun killnya sama, RRQ sudah mendapatkan 2 objektifnya, 3 objektif bahkan bersama dengan Turtle. Ini ngebuat networknya semakin berada di tangan RRQ. 2000 perbedaan semakin naik untuk RRQ. Bener banget Dangki, apakah yang bakal dia incar? Kali ini Divine Judgment-nya belum dikeluarkan. Dangki masih menahan di lini mid lane tentunya. Wave Minion juga bakal ditahan terlebih dahulu kali ini. Evo Legends. Ya, belum ada pick off dari seorang Danki, malah di RRQ yang melakukan agresif lebih di game kali ini. Bener banget, sementara lihat di arah bawah Reknya mencoba untuk memberikan sedikit healing damage dengan menggunakan energy transformation di top lane. Aura bakal ada Last Insanity, masih bisa flick out ke arah belakang, Auranya masih bisa bertahan dan Sin-nya juga sama bakal lari ke area belakang dengan selamat. Lemon udah punya Queen One, kali ini bakal lebih mengerikan lagi ketika dia melakukan spam dengan menggunakan energy Shadow Energy tentunya. Kali ini ada Way of Dragon kah? Belum, Pin hanya di stun saja dengan menggunakan charge. Iya, dan sudah melihat sama lain dalam bahaya, langsung kabur saja begitu sekarang. Tapi sedikit lagi Divine Judgment hanya untuk mengulur waktu kematiannya saja. Dan Iwan dalam bahaya, coba untuk berlarian. Dominon Blast di set up dan Finn dalam bahaya. Satu lagi, Finn berhasil selamat. Aura dari belakang, backstep yang sangat baik. Bakal digunakan begitu saja, tapi Liam yang bakal diincar tentunya masih bisa survive kah? Finn-nya sudah mundur, masih ada Last Insanity. Dua meledak, Liamnya bakal tumbang, tapi kali ini lihat di arah turret mid lane-nya bakal diamankan sama Sin. Tuturnya masih leading di area bottom lane. Levelnya udah berbeda banget, tapi lihat objektifnya benar-benar diamankan oleh tim Rex Regumgen. Oh, RRQ. Mereka ketika melakukan kerusuhan pun gak lupa sama objektifnya. Gak pernah lupa sampai ini mengakibatkan Evo Legends kerugian yang sangat besar. Turret di arah mid lane udah digerogoti sehingga pergerakan dari RRQ semakin bebas lagi tentunya tanpa adanya turret tier pertama dari Evo Legends. Bener banget kali ini. Bakal ada Last Insanity di arah top lane. Aura bakal meledakkan dirinya begitu saja. Masih ada Thunderclap, tapi Sin-nya sekarat bakal ditarik sama Fire Strike. Satu lagi dan Sin terlalu nafsu di arah top lane. Sementara itu kita bisa melihat Taki tumbang karena ada Tuturu di arah belakang. Pin-nya bakal kena Dominan Blast, mencoba untuk Sunpo. Double stun kena ke arah Lemon dan juga ke arah Liam, tapi masih ada Last Insanity dan bahkan ada Sonata di sana. Double kill dari Totoro dengan menggunakan Dead Sonata. Masih mencharting cast, tapi nggak ada target yang optimal selain Tuturu. Hanya hilang 1 bar setengah. Ya, terlihat juga dari
tim EVOS Legend. Mereka nggak bisa nge-instan seperti halnya dengan RRQ. Dari tadi, seorang Finn sulit banget buat dibunuh. Bahkan masih 0. Walaupun sekarat-sekarat terus tapi nggak berhasil di take down. Dan EVOS Legend memberikan sebuah inisiasi yang sedikit rugi. Mau ngedapetin Finn tapi nggak dapet. Dan Finn-nya makin bebas lagi. Ini udah kayak permainan Danki juga sih. Kayak sebenarnya pemain dari Chow keduanya sama-sama hebat banget. Haritnya juga dua-duanya hebat. Ini yang membuat EVOS dan RRQ sama-sama ganas. Bener banget, Luminar di area top lane kali ini, tapi Lemonnya bakal mundur dengan Black Shoes, dibakar lagi sama Aura. Meledak ternyata Vinaga armornya ditambah dengan adanya Shadow Energy. Yang jadi satu dari Lemon bener-bener sakit banget di area top lane. Tuturu udah punya endless battle, true damage bakal lebih mengerikan lagi. Luminar bakal dikejar, tentunya bakal dikena Jude Kunedu. Di spray saja dari samping, ada Danki juga yang mencoba nge-follow up, tapi Finn-nya gak bakal mau terlalu terburu-buru. Nah, kedua tank sama-sama bertemu, nggak akan melanjutkan apapun, tapi Danki sudah berjalan-jalan mencari siapa korban untuk ditarik dengan Divine Judgment-nya. Aura dan Finn terus menerus untuk 1v1 di arah top lane, tapi di arah belakang juga Finn begitu berani mencari informasi, membuka map untuk teman-temannya. Bener banget, sementara Wan-nya bakal coba untuk memberikan healing damage. Di sisi lainnya Finn bakal dikejar, Divine Judgment belum bisa digunakan tentunya, nggak ada maksimum charge juga. Danki bakal ketahuan di Way of Dragon harus di arah bottom lane. Danki dalam ancaman karena masih bisa mundur juga, masih ada Ardina Shield. Sementara kita bisa melihat di arah top lane, Aura bakal dihajar, bakal dipukul tentunya. Sin-nya ingin banget Aura ditumbangkan, tapi itu nggak bisa sendirian. Danki bakal dikejar, belum ada Divine Judgment tentunya, masih ditahan sama Danki. Finn-nya udah mulai ketahuan, Liam bakal di-spray down ke arah belakang, Dead Zone bakal digunakan daripada seorang tutur untuk memberikan diri damage dan memberikan tekanan ke arah depan. Danki bakal ditabrak, tentu saja wajah masih ada. Meteor Shower bakal digunakan, dan lihat kali ini yang 16 bakal kena ke arah Finn. Finn-nya masih bisa ditahan, masih bisa sun ke arah belakang. Liamnya juga masih bertahan, dan Finn again and again masih bisa bertahan di lini bawah. Sementara halo Lemonnya datang, masih ada Shadow Energy, satu yang pertama, dua yang kedua. Shadow Energy bakal digunakan begitu saja, masih ada Black Shoes di arah belakang. Luminar bakal diincar, tapi masih punya shield ternyata. Masih ada Shadow Energy yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan meledak ke arah depan Wan. Masih ada serangan dari Meteor Shower, dan sepertinya Dead Sonata yang ketiga hampir mengenai seorang Wan di area mid lane. Iya, dan EVOS Legend begitu sekarat harus pulang untuk kembali mendapatkan HP-nya, tapi di tengah Aura sudah muncul. Tapi sayangnya peperangan sudah usai. Tim RRQ memilih untuk initiate retreat aja kembali untuk melancarkan formasinya, untuk mencari timing yang tepat. Karena ini udah nggak bisa banget, semua resource-nya juga udah keluar. Tuturu damage-nya begitu sakit, udah mendapatkan level 15 kali ini. Yes. What? Tuturu kenapa bisa dapat 15 ya? Dia dapat 3 kill, dia farmingnya bebas banget. Divine Judgment sudah digunakan karena Finn-nya bakal mencoba untuk mundur, tapi apakah dia bisa? Dia masih punya selamat lagi. Bisa menghindar, masih ada Meteor Shower, tapi dibakar begitu saja sama Aura. Bahkan Last Insanity juga keluar daripada seorang Aura untuk menemukan seorang Finn sendirian. Yap, ini semuanya dikeluarkan juga, dan akhirnya seorang Finn berhasil di take down oleh EVOS Legend. Pasti semua orang pada greget banget. Aura dalam bahaya. Garuk-garuk, Sin-nya bakal dikejar begitu saja. Masih ada Wan, diberikan efek slow. Sin-nya terbakar, gak punya apa-apa lagi. Bakal dikejar dan bakal menemukan satu, tapi Sin tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Meteor Shower bakal di-cast daripada seorang Wan di arah top lane. Ya, terlalu lama berada di arah top lane, dan EVOS Legend pun lagi nggak sibuk ngapa-ngapain. Langsung mencoba untuk membackup Aura yang berada di arah top lane, mempanis Sin yang terus-menerus memberikan pressure di arah top lane. Di arah mid lane juga terlihat sudah pergerakan dari tim RRQ. Mengetahui satu sama lain, tapi Lemon berduanya dengan Tuturu nggak akan bisa berbuat banyak. Luminar membuka bash milik tim RRQ. Kita tahu di Manjatman. Akhirnya Nice tertangkap, point. langsung tershutdown begitu saja. Lemon bakal mundur, flick out ke arah belakang. Finn-nya datang kali ini dengan Jude Kunedu, bakal kena target. Gak, kayaknya dia bakal mundur begitu saja. Kali ini dalam bakal bahaya. diajar juga. Finn-nya bakal lebih berhati-hati karena dia terkena efek slow. Dia bakal diberikan spray dan energi transformation daripada seorang Rek. Langsung ke area Lord tentunya, yang terbuka dengan cukup lebar. Liam harus lebih berhati-hati. Lihat pergerakan dari EVOS Legends, mereka ngincer ke arah turret bawah, ternyata bakal ditutup jalannya sama Liam sehingga tidak ada pergerakan yang cukup bebas. Dan leading goldnya sudah mulai pelan-pelan diamankan oleh EVOS Legends, walaupun RRQ masih unggul jauh dari segi gold. Ya, tapi sedikit menurun dari perbedaan network yang dimiliki oleh RRQ, dan di arah top lane lagi dan lagi Sin Aura never ending battle. Oh no, Sin harus mundur dan dibakar-bakar terus sama seorang Aura. Tapi Ciluba, pakai killing Kokunda. spree. Happy birthday Sin tentunya. Dan ini akan membuka kesempatan untuk Lord kah? Finn-nya masih belum ditangkap ternyata Bude Mongstar, dan udah ada tutur, jadi mereka harus lebih berhati-hati. Ya, sudah terlihat Luminar berada di area Lord, dan
tanpa Sin. Top lane-nya bakal dibiarin gitu aja sehingga Aura bisa bergerak berotasi bersama-sama EVOS Legends untuk mengamankan Lord yang pertama. Mereka nggak perlu panik, top lane-nya bakal di-push, Aura bakal Lemon terkena bergabung di dengan Jasper dan langsung kembali begitu saja. Langsung adalah di sana di belakang. Masih bisa digunakan. Numenon Blast. Apakah bakal di-flicker? Enggak, Way of Death bakal digunakan karena seorang Dangki. Masih Rafin dan Vinnya bakal tumbang. Wan-nya berhasil mempick off satu demi satu. Wan-nya mencoba untuk memberikan dealing damage ke arah depan, tapi kita bisa melihat kali ini Lord-nya bakal diinisiasi oleh EVOS Legends. Apakah game 7 Israel Bude Monster? Israel sepertinya dengan comeback yang dilakukan oleh EVOS Legends, padahal RRQ sudah mendapatkan turret-turret EVOS Legends dengan sangat cepat, tapi EVOS berhasil menahannya dan Lord pun berada di tangan EVOS Legends. Benar banget, Aura dari tadi berhasil mematahkan split push daripada seorang Sin. Satu lawan satunya benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Aura. Walaupun dari segi network kita bisa melihat Sin lebih unggul, tapi dari segi pertahanan Aura punya Viraga Armor. Aura bisa nge-spam terus-terusan dengan Fire Missile dan memberikan true damage terhadap serang Sin yang ini membuat Sin kesulitan untuk melakukan split push. Ya, dan apalagi juga dari Wan, dia udah punya damage yang sangat besar, apalagi sekarang dia bisa kayak enak banget di depan Danki maju ngasih satu tarikan yang sangat on point aja. Ya udah, seperti tadi Tuturu menjadi korban pertama, ngebuat EVOS makin enak lagi. Damage dealer terbesar dari tim RRQ adalah Tuturu. Benar banget, langsung dihajar dan Dangki muncul. Silva. WOP kembali ke belakang, masih ada Blackshot daripada seorang Lemon. Dangkinya tumbang, terkena Meteor Shower. Masih ada Winter Dungeon, tapi Lemon dalam posisinya cukup berbahaya. Masih punya flicker ke arah belakang. Luminar bakal coba untuk ditahan, sementara di arah top lane Auranya bakal dipukul-pukul, dicagar-cagar begitu saja. Luminarnya bakal tumbang kah? Enggak, masih ada shield di arah belakang. Immortal dari Finn juga bakal pecah. Sinnya bakal mundur. Di belakang Liamnya bakal pecah lagi Immortalnya. Luminar bakal tumbang, masih ada Jutku dari arah belakang. Finnya masih gak bisa bertahan, gak bisa. Luminarnya masih ada after damage rack-nya. Juga bakal menumbangkan satu. Langsung Sanity, dua meledak. Aura berhasil mendapatkan sama dan Totoro. Sendirian mau kemana kamu nah? Gak bisa kemana-mana. Langsung ke depan sana. Base-nya Bakal terbuka. jadi akhir kali ini. Langsung diambil begitu saja dan Tuturunya belum ketahuan. Luminar mencoba untuk menghadang, masih mengejar dari Red. Dan Daset tersisa Sin saja. Udah mulai terbuka dari Armonnya dan Sin tersisa satu bar saja. Apakah Sin bisa untuk melakukan defense? Ingat dia single target. Dia gak bisa ngapa-ngapa lagi. Luminar Blast untuk mengusir tim RRQ. Dan G7 Israel for EVOS Legends versus Rex Regum Keon. Pengejaran poin dari tim EVOS Legends yang begitu intens. Mereka membuat game ini sampai full ke game yang ke-7. What a history maker. El Clasico Indonesia, Rex Regum Keon dan EVOS 3 sama sampai best of 7 semuanya digunakan. Yang artinya sistem dari Mobile Legends Bang Bang World Championship dengan best of 7 gak sia-sia. Yap, dan bahkan kayaknya kedua tim juga dengan senang hati menggunakan semua kemampuannya, gamenya. semua gamenya benar-benar luar biasa. Dan sorak-sorai teman-teman dari tim EVOS, mereka semangat banget karena mereka punya satu kesempatan terakhir. RRQ juga sama, hanya punya satu kesempatan terakhir di game yang ke-7 nanti. Tentunya ini bakal jadi penentuan siapa yang akan bisa bilang apa ya, menyandang gelar The Champion untuk M1 pertama kalinya. Yap, World Championship pertama yang diadakan dan dimenangkan oleh tim Indonesia udah pasti. Tapi siapa yang akan mengangkat piala itu? Indonesia punya banyak tim, pride-nya bakal beda gitu. Itu dia, pride-nya bakal diambil sama tim RRQ atau tim EVOS. Ini dia, ini baru Grand Final. Semua gamenya ya, semua rondenya benar-benar kepake, digunakan dengan sangat baik. Dan EVOS, RRQ hanya punya satu kesempatan lagi sebelum mereka salah satunya tentunya akan mengangkat piala.